Bab 686, mendapatkan batu dunia. Begitu Zhao Cheng sampai di rumah, dia menggali ke atas untuk mencari Xia Ruofei. Dia meraih tangan Xia Ruofei dan menahannya dengan gelisah sambil berkata, "Dokter Xia, saya sangat berterima kasih kepada Anda kali ini." "Jenderal Zhao, apakah hasilnya sudah keluar?" Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. "Dia keluar." "Sudah keluar." Zhao Cheng berkata, kondisinya sudah membaik. Saat ini tidak perlu menambah insulin. Dia akan baik-baik saja selama dia minum obat untuk mengendalikannya. Ada harapan untuk kesembuhan total setelah beberapa perawatan lagi, kata Xia Ruofei acuh tak acuh. Ya. Saya percaya Anda, Dokter Xia. Zhao Cheng berkata dengan gembira, saya benar-benar harus berterima kasih kali ini. Dokter Xia, beritahu saya. Apa yang kamu inginkan? Selama itu tidak terlalu berharga, saya punya cara untuk mendapatkannya untuk Anda. Xia Ruofei tersenyum dan merasa pusing. Jenderal Zhao, saya di sini hanya untuk mentraktir Anda karena seseorang meminta saya melakukannya. Saya tidak pernah berpikir untuk meminta ketidakseimbangan apapun. Aku tahu itu, tapi kamu sudah banyak membantuku. Akan sangat keterlaluan jika saya tidak menunjukkan rasa terima kasih. Zhao Cheng berkata, saya tahu Anda tidak kekurangan uang. Dokter, kalau tidak, saya akan memberi uang secara langsung. Jenderal Zhao, jangan membicarakan hal ini sekarang, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Xia Ruofei kemudian mengambil pembelinya yang sederhana dan berkata, perawatanmu di sini telah berakhir, tapi masih banyak hal yang harus aku selesaikan di perusahaanku. Itu sebabnya aku harus pergi. Kamu sudah berangkat? Zhao Cheng sedikit terkejut. Dokter Xia, Saya baru setengah jalan menjalani perawatan. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ada banyak hal yang harus saya lakukan di perusahaan saya sendiri. Aku tidak bisa tinggal bersamamu untuk waktu yang lama. Jadi, perawatan lanjutannya mungkin lebih merepotkan. Anda perlu mengirim seseorang ke tempat saya untuk mendapatkan obat secara teratur. Atau Anda bisa istirahat sejenak dan tinggal di Sanshan untuk berobat. Anda dapat kembali bekerja ketika Anda sudah pulih sepenuhnya. Zhao Cheng menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil. Saya sudah dipotong selama beberapa hari. Jika aku tidak kembali sekarang, para bajingan di markas itu akan membalikkan dunia. Sebenarnya, Zhao Cheng lebih berdampak negatif dari penderitaannya yang berkepanjangan. Hal ini akan berdampak besar pada perkembangan masa depan seorang jenderal muda dan berkuasa. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin untuk berlibur dan bekerja. Dia hanya bisa menggunakan metode Xia Ruofei dan mengirim orang ke kota Sanshan untuk mengambil obat secara teratur. Sup obat yang diseduh semacam ini hanya dapat disimpan paling lama 3 hari, yang berarti Zhao Cheng harus mengirim orang ke 3 gunung setiap 3 hari, yang memang cukup merepotkan. Namun, bagi seorang wakil kepala daerah, hal tersebut tidak menjadi masalah. Xia Ruofei tertawa dan berkata, lalu kirim seseorang untuk mengambil obat secara teratur. Diperlukan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan untuk menyembuhkan diabetes sepenuhnya. Tidak masalah. Zhao Cheng berkata, saya akan mengirim orang untuk mengambilnya secara teratur. Tapi aku harus merepotkanmu dengan pembuatan obatnya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Seorang dokter mempunyai hati seperti orang tua. Selain itu, saya akan membantu Anda sampai akhir. Karena aku sudah menjanjikan Panatua Song, tentu saja aku akan melakukan yang terbaik. Jenderal Zhao, ketika anak buahmu tiba di 3 gunung, telepon saja aku. Baiklah. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk pada Jin Feng. Dia menyampirkan ranselnya di bahunya dan turun ke bawah. Dokter Xia, saya belum mengucapkan terima kasih dengan benar. Zhao Cheng segera menyusulnya. Xia Ruofei menghentikan langkahnya dan menatap mata Zhao Cheng. Jenderal Zhao, bagaimana Anda ingin berterima kasih kepada saya? Terlalu umum memberi uang. Dokter Xia, apakah ada yang Anda inginkan? Selama kamu bisa memikirkannya, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mendapatkannya untukmu, kata Zhao Cheng. Hal-hal di villa ini juga bisa digunakan? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Itu hebat. Aku keluar masuk kamarku, kamu boleh mengambil apapun yang kamu suka. Bahkan jika kamu tertarik dengan senjataku yang berharga, aku akan memberikannya kepadamu tanpa ragu-ragu. Aku bahkan akan membantumu mendapatkan semua dokumennya. Zhao Cheng berkata dengan suara rendah.
Xia Ruofei tertawa dan berkata, Jenderal Zhao memang sangat teliti dalam menangani masalah. Aku sudah memikirkan apa yang kuinginkan. Oh, apa yang saya miliki di sini yang dapat menarik perhatian Anda, Dr. Xia? Zhao Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Xia Ruofei berkata sambil turun ke bawah, Jenderal Zhao, tidak peduli apa yang aku suka, aku bisa mengambilnya, kan? Ya. Tolong jangan berdiri di upacara bersamaku. Lalu setelah aku mengambilnya, kita imbang. Kamu tidak perlu terus-terusan berterima kasih padaku. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Hadiah hanyalah cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Anda telah memberi saya bantuan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menggantikan rasa terima kasihku. Kata Zhao Cheng. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat itu, mereka sudah mencapai lantai pertama. Jenderal Zhao, aku akan mengambilnya, kata Xia Ruofei. Ambil langsung. Terima kasih kembali. Zhao Cheng memberi isyarat mengundang. Jin Feng juga sangat penasaran. Dia mengira Xia Ruofei akan menolak, dan Zhao Cheng akan menyiapkan hadiah untuk Xia Ruofei sesuai dengan idenya. Xia Ruofei kemudian dengan enggan menerimanya. Ini seharusnya skrip yang benar, bukan? Dia tidak menyangka Xia Ruofei menjadi seseorang yang tidak mengikuti aturan. Dia benar-benar memilih hadiah dari rumah Zhao Cheng. Apa yang akan dia ambil? Bab 687, mendapatkan batu dunia bagian 2. Furnitur mahoni? Itu terlalu besar dan tidak nyaman untuk dipindahkan. Kaligrafi berharga Jenderal Besar Zheng yang digantung di dinding? Mungkin saja. Jenderal Zheng adalah orang yang kejam, salah satu dari 10 jenderal tua dengan prestasi luar biasa di negaranya. Dia tidak meninggalkan banyak lukisan tinta di dunia, dan lukisan tinta ini dalam koleksi Zhao Cheng juga sangat berharga. Jika tidak satu pun dari mereka yang demikian, mungkinkah dia benar-benar menyukai koleksi senjata Zhao pada umumnya? Jin Feng sudah menebak-nebak di dalam hatinya. Zhao Cheng secara alami memikirkan masalah serupa. Di bawah mereka, Xia Ruofei berjalan ke tangki ikan tanpa ragu-ragu. Dia mengulurkan tangan dan meraih batu alam itu seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan mengeluarkan beberapa tisu dari meja kopi di samping sofa. Dia menyeka udara dari lengan dan batu dunia, lalu mengambil batu itu dan menunjukkannya kepada Zhao Cheng dan Jin Feng. Xia Ruofei memutar. Baiklah, saya sudah selesai dengan pemilihan hadiah. Jenderal Zhao, kamu tidak perlu khawatir lagi, kan? Wajah Jin Feng puas, dan Zhao Cheng tercengang. Dokter Xia, apakah ini hadiah yang Anda pilih? Ini juga, kata Zhao Cheng. Xia Ruofei menyimpan batu dunia di tasnya dan tersenyum. Bukankah kamu bilang aku boleh memilih? Saya menginginkannya. Akankah Jenderal Zhao menarik kembali kata-katanya? Tidak, kata Zhao Cheng buru-buru. Bibirnya bergerak beberapa kali sebelum berkata, Dr. Xia, Anda adalah dokter yang baik. Siapa yang tidak peduli dengan kekayaan dan kekayaan? Saya, Zhao Tua, akan mengingat bantuan ini. Saya tidak akan mengucapkan terima kasih lagi, tetapi jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, beritahu saya tidak akan mengatakan apapun. Tatapan Jin Feng terhadap Xia Ruofei dipenuhi dengan kekaguman dan rasa terima kasih. Jelas sekali keduanya mengira Xia Ruofei sengaja memilih batu bulat yang tidak berharga ini. Motifnya secara alami adalah untuk menolak memberikan Zhao Cheng dan pada saat yang sama, tidak membeli Zhao Cheng. Akhlak mulia dan integritas yang tidak perlu diragukan lagi, membuat keduanya sangat menghormati dan bersyukur. Xia Ruofei tahu apa yang mereka berdua pikirkan, tapi itu tidak mudah untuk dijelaskan, jadi dia hanya bisa membiarkan mereka salah paham. Tidak peduli apa yang dikatakan, bisa mendapatkan batu dunia yang berharga ini sambil merawat Zhao Cheng adalah kejutan yang menyenangkan. Perjalanan ini tidak sia-sia. Setelah mendapatkan batu dunia yang paling dia inginkan, Xia Ruofei sangat ingin kembali ke rumah. Dia berkata, Jenderal Zhao, saya izin dulu. Tolong kirimkan mobil untuk mengirim saya ke bandara. Jangan khawatir, Dr. Xia, kata Zhao Cheng cepat. Duduk dan istirahat. Apakah ada hal lain, Jenderal Zhao? Xia Ruofei bertanya dengan bingung. Zhao Cheng tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Xia Ruofei. Sebaliknya, dia menoleh ke Jin Feng dan berkata, Jun kecil.
Segera hubungi Angkatan Udara Militer dan tanyakan apakah mereka memiliki rencana transportasi atau rencana pelatihan ke kota Sanshan di Provinsi Tenggara hari ini. Saya punya tamu penting yang akan naik ke pesawat. Ya. Jin Feng segera berdiri tegak dan menjawab. Setelah mengatakan itu, Jin Feng segera berjalan ke sudut ruang tamu, mengambil garis militer, dan menelepon. Dia mengerti maksud Zhao Cheng. Panggilan telepon ini bukan sekedar pertanyaan sederhana. Angkatan Udara Militer tidak peduli jika rencana awal adalah memiliki pesawat angkut ke kota Sanshan, tetapi setelah Jin Feng melakukan panggilan telepon ini, pasti akan ada satu. Menyesuaikan rencana pelatihan pada menit-menit terakhir dan membiarkan pilot terbang di wilayah udara dan rute asing juga merupakan bagian dari pelatihan tempur sebenarnya. Benar saja, beberapa menit kemudian, Jin Feng berjalan mendekat dengan gaya berjalan yang megah. Dia memberi hormat kepada Zhao Cheng dan berkata, "Kepala Staf." Sebuah pesawat angkut dari Angkatan Udara Militer lepas landas dari Bandara Nanyuan 1 jam kemudian dan terbang ke Bandara Militer Yiksu di kota Sanshan, Provinsi Tenggara. Saya sudah membuat pengaturannya. Dr. Xia, Anda dapat membawa pesawat ini kembali ke 3 gunung. Bagus. Waktunya hampir cukup. Xiao Ling, segera pesan mobil. Anda harus membawa mobil secara pribadi dan mengirim Dr. Xia ke pesawat, kata Zhao Cheng. Ya. Jin Feng berdiri tegak dan berkata. Zhao Cheng menoleh ke arah Xia Ruofei dan tersenyum. Dr. Xia, apakah menurut Anda pengaturan saya baik-baik saja? Meski pesawat angkut militer tidak senyaman pesawat sipil, namun waktu terbangnya lebih singkat dan ini merupakan pengalaman yang cukup istimewa. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, bagus. Jenderal Zhao, saya sudah lebih dari setahun tidak naik pesawat militer. Cukup menyenangkan untuk mengalaminya lagi. Terima kasih, hahaha. Maka jangan buang waktu lagi. Waktunya agak sempit, jadi kamu bisa berangkat sekarang. Zhao Cheng berkata dengan gembira. Jin Feng sudah menyiapkan mobilnya. Zhao Cheng secara pribadi mengirim Xia Ruofei ke pintu dan menyaksikan mobil komando Mengshi pergi dengan perasaan campur aduk. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan kembali ke rumah. Jin Feng memimpin mobil di depan. Dia masih diam, tapi dia jelas berbeda dari saat dia tiba. Kolonel sangat mengagumi dan berterima kasih kepada Xia Ruofei. Mobil melaju kencang dan tiba di Bandara Nanyuan dalam waktu lebih dari 40 menit. Karena adanya pelatihan penerbangan, tingkat keamanan bandara juga ditingkatkan. Mereka sudah bisa melihat penjaga tersembunyi tersebar di mana-mana bahkan dari jarak jauh dari bandara. Namun, kendaraan komando Mengshi berpelat militer ini tidak terhalangi sepanjang perjalanan. Ia dengan cepat memasuki bandara militer dan langsung menuju landasan pacu. Sebuah pesawat angkut tentara hijau diparkir di landasan dan mesinnya telah diaktifkan. Beberapa tentara berkamuflase hutan angkatan udara berdiri di dekat pesawat. Ketika mereka melihat mobil itu datang, beberapa tentara segera datang menyambutnya. Kedua belah pihak memberi hormat dan berbasa-basi. Baru pada saat itulah Xia Ruofei mengetahui bahwa di antara orang-orang ini, terdapat Kepala Komisaris Politik Stasiun dan Kepala Staf Unit Penerbangan. Bab 688, mendapatkan Batu Dunia bagian 3. Kapten pesawat ini adalah Zhang Shiguang, wakil kepala awak pesawat. Ini menunjukkan betapa pentingnya Angkatan Udara Militer terhadap penerbangan ini. Tentu saja, Xia Ruofei tahu betul bahwa ini semua karena Zhao Cheng. Para pemimpin Angkatan Udara di wilayah militer sangat sopan kepada Jin Feng. Tentu saja, mereka lebih sopan kepada Xia Ruofei, satu-satunya penumpang. Wan Wan adalah tamu penting yang diatur secara pribadi oleh Kepala Staf Zhao. Setelah berbasa-basi, Xia Ruofei juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, dia naik pesawat bersama Jin Feng. Pesawat angkut militer tentu saja tidak memiliki konfigurasi penerbangan sipil yang nyaman. Kabinnya ditumpuk rapi dengan kotak-kotak berwarna hijau tentara, yang diamankan erat dengan kantong jaring. Sederet kursi sederhana ditempatkan di tengah kotak. Sekilas Xia Ruofei dapat mengetahui bahwa kotak-kotak itu berisi senjata dan amunisi. Sepertinya mereka benar-benar sedang menjalankan misi transportasi. Jika orang biasa mengetahui bahwa mereka sedang duduk di tumpukan bahan peledak dan granat, mereka mungkin akan ketakutan. Namun, Xia Ruofei sudah cukup terbiasa dengan hal itu. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Terlebih lagi, dia tampak menikmatinya.
Faktanya, ketika Xiao Ruofei berada di angkatan darat, dia sudah terbiasa dengan manusia dan barang bercampur, seperti ini. Xiao Ruofei juga biasa tidur di tempat tidur dengan kotak amunisi. Mereka yang mengetahui industri ini akan tahu bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Jin Feng juga mengamati ekspresi Xiao Ruofei. Ketika dia melihat ekspresi santai Xiao Ruofei, Jin Feng tidak bisa tidak mengagumi keberanian Xiao Ruofei. Dengan sangat cepat, semua orang yang tidak ikut serta dalam penerbangan, termasuk Jin Feng, mengganti tangan ke Xiao Ruofei dan turun dari pesawat satu persatu. Seorang pilot muda dengan pengaturan penerbangan biru memandang Xiao Ruofei dengan rasa ingin tahu. Dia menutup pintu kabin dan mengingatkan Xiao Ruofei untuk mengencangkan sabuk pengamannya. Angkatan Udara bertanggung jawab atas seluruh wilayah udara Tiongkok, termasuk wilayah udara penerbangan sipil, yang berada di bawah kendali Departemen Kendali Lalu Lintas Udara Angkatan Udara. Oleh karena itu, pesawat angkut ini tentu saja tidak memiliki antrian untuk lepas landas atau mengatur arus. Begitu pintunya tertutup, pesawat mulai meluncur. Pihak menara segera memberikan izin lepas landas. Pesawat angkut mulai melaju dan meluncur. Kemudian, ia dengan cepat mengangkat kepalanya dan meninggalkan tanah dengan sudut yang besar, mulai melesat ke langit. Pesawat penerbangan sipil tidak akan memiliki pergerakan sebesar itu dan tingkat kenaikan yang tinggi. Pilot yang berani melakukannya pasti akan tenggelam dalam keluhannya. Xiao Ruofei duduk di kabin, melihat ke kiri dan ke kanan dengan sedikit nostalgia di matanya. Dari waktu ke waktu, dia bersandar ke jendela kapal untuk melihat pemandangan di luar. Ia tidak merasa takut sama sekali karena gerakan terbangnya yang kasar. Itu adalah resep dan bau yang sama. Xiao Ruofei telah mengalami gaya terbang berkali-kali. Apa yang perlu dijelaskan? Dari Beijing hingga Shanshan, tidak ada gangguan pada rute pesawat angkut militer tersebut. Mereka terbang di area terlarang untuk pesawat sipil, dan pada dasarnya mereka berada dalam garis lurus sepanjang perjalanan. Tidak perlu terbang mengelilingi titik satu demi satu. Selain itu, pilot pesawat militer tidak perlu mempertimbangkan operasi lunak, menjaga kecepatan ekonomis, dan menghemat bahan bakar sama sekali. Oleh karena itu, penerbangan 2,5 jam dengan pesawat sipil selesai dalam 1,5 jam. Sekitar pukul 11.30, pesawat angkut mendarat dengan keras di landasan bandara militer Yi Order. Jika ini dilakukan dengan standar pesawat sipil, pasti dianggap anomali berat. Jika hal itu dilakukan oleh co-pilot, kemungkinan besar dia akan dimarahi oleh kapten ketika berkomentar. Namun, untuk pesawat angkut militer yang kokoh, ini adalah postur yang tepat untuk mendarat. Begitu pesawat berhenti, pintu kokpit terbuka. Zhang Shiguang, yang mengenakan pengaturan penerbangan biru, keluar dengan helmnya. Ketika dia melihat Xiao Ruofei, dia tertawa dan bertanya, "Hahaha. Penerbangan ini telah berhasil sampai di terminal stasiun. Dr. Xia, bagaimana perasaan Anda?" Bab 689, Lautan di Angkasa. Ekspresi Xiao Ruofei tidak berubah. Dia melepaskan sabuk pengamannya dan berdiri dengan mantap. Dia tertawa dan berkata, "Wakil Kapten Zhang, kemampuan terbangmu luar biasa. Yang terpenting dia bisa terbang dengan cepat." "Ya." Zhang Shiguang tertawa dan berkata, "Kuncinya adalah terbang cepat. Saya tidak tahan dengan pilot penerbangan sipil itu, mereka banci sekali saat menerbangkan pesawat. Jika perang terjadi, akan sangat terlambat jika mengandalkan orang-orang itu untuk mengangkut strategi material." Xiao Ruofei tertawa dan berkata, "Wakil Komandan Zhang, kamu terlalu ekstrim. Itu hanyalah pembagian kerja yang berbeda. Penumpang tidak akan senang jika mereka menerbangkan pesawat seperti Anda." Zhang Shiguang terkekeh dan berkata, "Tolong, Dr. Xia. Mobil yang akan menjemputmu sudah menunggu di landasan." "Ada mobil yang akan menjemputku?" Xiao Ruofei berkata dengan heran. "Itu diatur oleh Kolonel Louis." Zhang Shiguang berkata sambil tersenyum. Dia sangat bijaksana. Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Xiao Ruofei mengambil ranselnya dan keluar dari kabin. Ketika dia turun dari jalan sederhana, dia melihat seekor caetah kamuflase off-road diparkir di sebelah pesawat. Seorang wali kota angkatan udara berdiri di samping mobil dan menunggu. "Halo, Dr. Xia. Saya telah diperintahkan untuk mengirim Anda pergi dengan mobil." Wali kota angkatan udara memberi hormat pada Xiao Ruofei dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Xiao Ruofei berkata sambil tersenyum.
Xia Ruofei berterima kasih kepada Zhang Shiguang dan kru lainnya. Kemudian, dia masuk ke dalam SUV Cheetah dan meninggalkan bandara militer. Sepanjang perjalanan, Wali Kota TNI Au juga memikirkannya. Setelah menanyakan lokasi pertanian Taoyuan, ia mendengarkan beberapa kata kepada pengemudi, lalu duduk tegak di kursi penumpang depan sambil menatap lurus ke depan. Xia Ruofei tidak akan mencoba mendekati orang lain tanpa alasan. Dia tahu bahwa Jin Feng telah berkoordinasi dengan garnisun setempat untuk mengiriminya mobil. Xia Ruofei tentu saja tidak akan menolak tawaran baik seperti itu. Terlebih lagi, dia tidak sabar untuk kembali ke pertanian dan menyerap batu dunia di ranselnya. Xia Ruofei juga khawatir gulungan petaroh akan menghasilkan semacam fenomena aneh ketika menyerap batu dunia, jadi dia menahan dirinya untuk tidak menyerapnya secara langsung. Dia ingin kembali ke pertanian dulu. Mobil macan tutul itu melaju keluar dari bandara militer dan langsung menuju jalan tol sekitar kota. Kemudian kecepatan mobil meningkat angsur meningkat. Setelah sekitar setengah jam, Xia Ruofei dapat melihat gerbang pertanian dari jauh. Xia Ruofei tidak membiarkan mobilnya melaju langsung ke pertanian. Bagaimanapun, itu adalah kendaraan militer. Xia Ruofei tidak ingin terlalu mencolok. Dia meminta pengemudi untuk berhenti ketika mereka berada sekitar 100 atau 200 meter dari peternakan. Xia Ruofei mengucapkan terima kasih kepada Mayor Angkatan Udara dan pengemudi kendaraan militer tersebut. Kemudian, dia mengambil tasnya dan berjalan kembali ke peternakan. Saudara Xia. Seorang prajurit tua yang bertugas di pintu masuk sangat terkejut melihat Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Dageng. Apakah kamu bertugas hari ini? Itu benar. Dageng menyeringai. Saudara Xia, kamu sudah keluar cukup lama kali ini. Apakah semuanya baik-baik saja di pertanian? Xia Ruofei melemparkan sebatang rokok ke Dagang dan bertanya dengan santai. Saya baik-baik saja. Semuanya normal. Dagang berkata sambil tersenyum setelah menerima rokok itu. Baiklah. Kamu berjaga dulu. Xia Ruofei berkata, aku akan pulang. Kak Xia, aku akan mengantarmu dengan skuterku. Dagang cepat berkata. Tidak perlu, tidak perlu. Aku akan melihat-lihat. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan menolak. Xia Ruofei masuk ke pertanian. Ketika dia melewati rumah kaca, dia tidak masuk untuk melihatnya. Sebaliknya, dia langsung kembali ke villa kecilnya. Setelah bermain petir beberapa saat, Xia Ruofei mengambil tasnya dan segera kembali ke kamarnya di lantai atas. Setelah mengunci pintu dan jendela serta menutup tirai, Xia Ruofei dengan santai memanggil gulungan petaroh dari telapak tangannya. Sambil berpikir, dia memasuki dunia petaroh. Xia Qing berdiri tepat di samping kolam spasial, matanya terpejam. Namun, ketika Xia Ruofei muncul di angkasa, Xia Qing segera membuka matanya dan hidup kembali. Faktanya, Xia Qing baru saja tertidur lelap saat dia tidak bekerja. Xia Qing hampir sepanjang waktu tertidur lelap, sehingga dia dapat menghemat energi. Menguasai. Xia Qing berseru dengan hormat. Saya memperoleh batu dunia hari ini, kata Xia Ruofei. Itu hebat. Xia Qing berkata dengan gembira, Guru, saya dapat merasakan bahwa dunia petaroh sudah sangat dekat dengan terobosan berikutnya. Dengan batu dunia ini, dia pasti bisa menerobos. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, aku akan mengirimkan batu dunia sebentar lagi dan membiarkan dunia petaroh menyerapnya. Xia Qing, apakah kamu yakin tidak akan terpengaruh selama proses menyerap dan menerobos dunia petaroh? Apakah Anda membutuhkan saya untuk membuat persiapan untuk Anda? Xia Qing telah banyak membantu Xia Ruofei, jadi Xia Ruofei sangat berhati-hati, takut Xia Qing akan terluka. Itu tidak akan berdampak apapun. Xia Qing berkata sambil tersenyum. Tuan, anjing-anjing di alam pegunungan laut itu seharusnya sudah lama berada di sana, bukan? Ketika dunia petaroh menerobos sebelumnya, bukankah tidak terjadi apa-apa pada mereka? Xia Ruofei memikirkannya dan merasa kata-kata Xia Qing masuk akal. Pemahaman Xia Ruofei tentang dunia petaroh tidak sedalam pemahaman Xia Qing, jadi karena Xia Qing begitu yakin, dia merasa lega. Baiklah, aku akan keluar dan mengambil batu dunia, kata Xia Ruofei. Tuan, cepatlah. Saya tidak sabar. Xia Qing berkata dengan penuh semangat. Bab 690, Lautan di Angkasa Bagian 2. Xia Ruofei melihat ekspresi bersemangat Xia Qing dan merasa sedikit aneh,
tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sambil berpikir, sosoknya menghilang dari ruang Petaro. Setelah kembali ke dunia luar, Xia Ruofei dengan hati-hati mengeluarkan batu alam hitam seukuran kepalan tangan dari tasnya. Ketika batu dunia dikeluarkan, Xia Ruofei dapat dengan jelas merasakan gulungan Petaro memancarkan rasa antisipasi dan bahkan rasa lapar. Seluruh gulungan itu tampak bergetar. Xia Ruofei tersenyum. Dengan lambaian tangan, gulungan Petaro segera melayang dan terbang ke tangan Xia Ruofei. Sambil berpikir, batu dunia di tangan Xia Ruofei yang lain menghilang ke udara. Dia telah mengirimkan batu dunia ke ruang Petaro. Gulungan Petaro sedikit bergetar. Xia Ruofei tahu bahwa bagian dalam ruang Petaro sedang mengalami perubahan drastis. Xia Ruofei hanya bisa menunggu dengan sabar di luar. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara Xia Qing terdengar di benak Xia Ruofei. "Tuan, saya sudah selesai menyerapnya." Suara Xia Qing memuaskan kegembiraan yang tak terkendali. Xia Ruofei tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia segera menghilang dari kamar. Begitu dia memasuki ruang Petaro, Xia Ruofei merasa segar. Meskipun lingkungan di ruang Petaro jelas jauh lebih baik daripada dunia luar, Xia Ruofei, yang sering masuk dan keluar ruang, sudah terbiasa dengan perbedaannya. Kali ini, Xia Ruofei merasa sangat segar. Itu jelas karena ranahnya sudah ditingkatkan. Menguasai. Xia Qing menyambutnya dengan senyuman. Bagaimana itu? Apakah kamu membuat terobosan di dunia Petaro? Xia Ruofei bertanya. Saya telah menerobos, dan itu berjalan sangat lancar. Xia Qing menjawab, saya menerobos setelah menyerap sebagian kecil dari batu dunia. Setelah itu, saya terus menyerapnya dalam waktu yang lama sebelum saya sepenuhnya menyerap seluruh batu dunia. Oh. Apakah ada perubahan di dunia Petaro? Xia Ruofei tidak mau bertanya. Hehe, Tuan akan melihatnya sendiri nanti. Xia Qing berkata, Tuan, silakan datang ke sini dulu. Saat dia berbicara, Xia Qing memimpin Xia Ruofei ke pohon hati spiritual. Xia Ruofei memfokuskan matanya dan melihat bunga hati yang penuh semangat mekar penuh. Ini tidak aneh. Di masa lalu, setiap kali ruang ditingkatkan, semangat bunga hati akan mekar kembali tanpa peduli berapa banyak panen yang tersisa. Namun, Xia Ruofei segera menyadari bahwa ada 7 kelopak pada roh bunga hati. Bunga lain? Xia Ruofei berteriak kaget. Xia Qing tersenyum dan berkata, Tuan, saya telah menggunakan energi yang dihasilkan ketika saya menerobos dunia Petaro untuk membuat susunan kecil, yang juga sangat bermanfaat bagi pohon hati roh. Kualitasnya telah meningkat 1 tingkat lagi. Itu hebat. Xia Ruofei berteriak dengan penuh semangat, Xia Qing, bagus sekali. Ini tidak sesederhana 1 kelopak saja. Ini adalah peningkatan permanen pada kualitas pohon jantung roh. Di masa depan, setiap bunga hati roh yang mekar akan memiliki 7 kelopak. 1 demi 1, dan setelah sekian lama, jumlahnya akan menjadi jumlah yang sangat mengesankan. Selain itu, kelopak bunga roh hati memiliki kegunaan yang luas. Entah itu untuk menanam, berkembang biak, atau jika Xia Ruofei ingin menjadi dokter ajaib Xia, dia tidak dapat melakukannya tanpa kelopak ajaib ini. Dapat dikatakan bahwa kelopak bunga roh hati jelas merupakan sumber daya strategis bagi Xia Ruofei, dan dia tidak akan pernah memiliki terlalu banyak kelopak bunga tersebut. Terima kasih atas pujiannya, Tuan. Xia Qing berkata dengan wajah penuh kegembiraan, saya akan terus bekerja keras dan berusaha untuk membuat pohon hati roh menembus kondisi terbaiknya secepat mungkin. Ketika saatnya tiba, ia akan memiliki 9 kelopak setiap kali mekar. Xia Ruofei menepuk bahu Xia Qing dan berkata, Kalau begitu aku serahkan padamu. Xia Ruofei terus berjalan mengelilingi alam arcean. Ukuran ruangannya seperti yang dia duga. Tidak ada perubahan. Namun, ki spiritual di udara jelas meningkat. Setelah berjalan di sekitar hutan Poebe Zenan, Xia Ruofei merasakan gerimis. Ketika dia keluar, dia menyadari bahwa pakaiannya sedikit basah. Ini berarti energi spiritual sudah mulai mencair. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Jika ruang ini terus ditingkatkan di masa depan, apakah akan ada hujan ki spiritual lagi? Lalu betapa surganya menentang lingkungan di dalamnya. Poebe Zenan, besi kulit dendi, ginseng liar, pohon teh, dan tanaman lainnya semuanya tumbuh dengan baik. Setelah ruangan ditingkatkan, tanaman ini tampak menjadi lebih energik.
Bawal yang dipelihara sebagai ikan penangkaran dan naga merah kelas atas yang dipelihara di kolam ikan lain juga penuh energi. Masing-masing penuh vitalitas. Setelah Xiao Fei berjalan-jalan dengan santai, dia membawa Xia Qing ke ruang baru, yaitu alam pegunungan dan laut yang disebutkan Xia Qing. Saat dia memasuki alam pegunungan laut, Xiao Hei, Da Mao, dan Er Mao segera menerkamnya dengan penuh kasih sayang dan mengibaskan ekor mereka ke arah Xiao Fei. Xiao Fei tertawa dan menyentuh kepala Blakie. Ayo pergi. Datang dan berpatroli bersamaku. Dengan itu, Xiao Fei memimpin Xia Qing, diikuti oleh anjing-anjingnya, dan dengan cepat berjalan ke kendaraan segala medan. Xia Qing sering datang ke alam pegunungan dan laut untuk membuat daun teh Da Hong Pao, jadi dia pernah melihat kendaraan segala medan ini sebelumnya. Namun, dia secara alami tidak tahu apa-apa tentang produk teknologi semacam ini. Dia hanya merasakan samar-samar bahwa monster baja ini sepertinya cukup menakutkan. Xiao Fei melompat ke kursi pengemudi dan memberi isyarat agar Xia Qing duduk di kursi depan. Xia Qing mengikuti teladan Xiao Fei dan memasang sabuk pengamannya. Xiao Hei dan dua orang lainnya dengan akrabnya berbaring di belakangnya. Xiao Fei tertawa dan menyalakan mobil. Ia menginjak pedal gas dan kendaraan segala medan langsung melaju kencang. Xia Qing terkejut, dan tanpa sadar dia menggenggam pegangan di sampingnya. Saat mobil melaju kencang, Xiao Fei tertawa dan bertanya, bagaimana? Xia Qing, apakah ini mengasyikkan? Di tengah suara desiran angin, Xia Qing dengan erat memegang sandaran tangan dan bertanya dengan keras, Tuan, ini. Kereta ini tidak memiliki kuda, bagaimana bisa berjalan? Dan dia bisa berlari begitu cepat. Sungguh menakjubkan. Xiao Fei tidak bisa menahan tawanya. Xia Qing selalu terlihat sangat mendalam di mata Xiao Fei. Dia tahu lebih banyak tentang dunia peta roh daripada dia. Dia juga tahu cara menanam tanaman roh, mengatur susunan, membuat daun teh, dan banyak keterampilan lain yang mungkin belum ditemukan oleh Xiao Fei. Namun, di depan kendaraan segala medan, Xia Qing menunjukkan ketakutannya. Ini adalah kekuatan penghancur suatu zaman. Meskipun dia tahu rasanya agak tidak enak, Xiao Fei tetap menikmatinya. Ia mengemudikan kendaraan segala medan di tempat yang tidak rata. Mobil itu melompat dan kemudian jatuh dengan keras. Xia Qing mau tidak mau memegang pegangannya lebih erat lagi. Mobil segera sampai di pantai. Bau asin air laut menyerang hidungnya. Xiao Fei bisa melihat garis lengkung air dari jauh. Saat dia melihat lebih jauh ke depan, dia melihat laut biru. Ombaknya bergejolak. Meskipun membran luar angkasa berjarak lebih dari 100 meter, laut masih memberi Xiao Fei perasaan luas dan kedalaman yang tak terduga. Mobil sudah berhenti. Xiao Fei bergumam, benar-benar ada lautan. Saat ini, Xia Qing, yang perlahan pulih, berkata, tentu saja, ini adalah alam pegunungan dan laut. Jika hanya ada gunung dan tidak ada laut, bagaimana bisa dianggap sebagai alam pegunungan dan laut? Jika dunia peta roh terus naik level, seberapa besar alam pegunungan dan laut? Xiao Fei bertanya. Sekarang, bahkan lautan pun telah muncul. Mungkinkah keadaan akhir dari ruang ini? Apakah itu sebuah planet? Saya juga tidak tahu, Tuan, Xia Qing menggelengkan kepalanya dan berkata. Ada banyak hal tentang dunia peta roh yang harus dipecahkan sendiri oleh Master. Saya mengerti, Xiao Fei mengangguk. Dia menyalakan mobilnya lagi dan melaju di sepanjang garis pantai. Segera, Xiao Fei mendengar suara air mengalir. Sebuah sungai besar menghalangi jalannya. Sungai ini muncul bersama dengan alam pegunungan laut, dan mengelilingi gunung. Namun, hal itu belum meluas ke membran spasial pada saat itu. Itu menjadi lebih luas dan panjang dengan setiap peningkatan ruang. Kali ini terhubung langsung dengan laut. Sungai itu melonjak menuju laut dan menghalangi jalan Xiao Fei. Sungai tidak bisa menghentikan Xiao Fei. Jika dia ingin menyeberangi sungai, dia bisa melakukannya dengan satu pikiran. Namun, Xiao Fei tidak melakukannya. Dia duduk di dalam mobil dan memandang sungai dengan bingung. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, FCK. Ikan pari yang saya pelihara di sungai ini. Sekarang mereka semua ada di laut.